saudara. Malam hari ini kita melanjut pada ayat-ayat mukjizat dalam Al-Quran berkaitan dengan manusia. Bagian kedua. Dimulai dari kalau kita ingat kembali di gunung ada, di lautan ada, di daratan ada, di angkasa ada. Lah ini di dalam diri kita. Nah, yang di diri kita ini bagian kedua setelah malam Kamis kemarin kita membahasnya sampai 4 gitu. Kemarin itu sudah 4 itu diantaranya adalah sidik jari, perkembangan janin, lalu ubun-ubun, dan Al-Quran mencerdaskan otak manusia. Kemarin sudah kita bahas lebih detail tentang hal-hal tersebut. Nah, ini rencananya mudah-mudahan pekan. Ini nanti kita akan membahas yang pertama, Al-Quran itu mengandung penyembuh. Lalu kemudian sujud memasok darah ke otak, garis telapak tangan, hanya setetes mani yang membuai, bukan semuanya itu. Mani niku bercampur. Yang ke-10 keistimewaan ASI 2 tahun. Jenis kelamin bayi ditentukan oleh laki-laki, dan yang ke-12 tidur. Nah, lengkap. Terakhir tentang tidur. Bapak-bapak, semua itu sebagaimana sering saya ungkapkan pada waktu kita mengkaji tentang ayat-ayat mukjizat Al-Quran ini, bahwasannya ini disebut mukjizat karena pada tahun ayat ini diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sekitar abad ke-7. Itu kan teknologi ilmu pengetahuan belum berkembang saat ini, sehingga umpamanya seperti perkembangan janin itu kan tidak mungkin. Bahkan profesor yang meneliti itu pun sampai kemudian bilang, apa Nabi Muhammad itu punya mikroskop kan nggak mungkin ada. Oleh karena itu Al-Quran ada betul-betul merupakan wahyu dari yang menciptakan kita dan menciptakan alam semesta ini. Oke Bapak-bapak rahimakumullah, yang kelima itu adalah Al-Quran mengandung penyembuh. Ini ada 2 ayat yang akan saya kutip. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasar. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar atau penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran surat Al-Isra ayat 82. Di sini disebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu ada ma huwa syifa. Ma huwa syifa itu adalah sesuatu yang menjadi penawar atau penyembuh. Yang kedua di dalam Quran surat Yunus ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'idhatum mir rabbikum qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Yang artinya wahai manusia, berarti kalau atas tadi itu bagi orang yang beriman, yang bawah yang Quran surat Yunus ini adalah untuk semua manusia. Wahai manusia, telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Itu Quran surat Yunus ayat 57. Bapak-bapak rahimakumullah, ulama niku nggih berbeda pendapat. Penyembuh ini penyakit badan apa penyakit hati? Karena 5 fis sudur, apa yang ada di dalam hati. Nah, ini saya kutipkan dari ulama tafsir Indonesia yang juga keturunan Rasulullah, yaitu Habib Quraisy Shihab. Bukan Habib Rizik Shihab nggih. Profesor Dr. Quraisy Shihab nggih, lulusan Mesir.
Dan Asy-Sya'rawi menafsirkan kata asyifa dalam Al-Qur'an setelah dikaji semua kata asyifa di dalam Al-Qur'an itu ternyata memiliki 3 makna. Yang pertama, asyifa dimaknai sebagai penyembuh bagi hati dan badan. Selain penyembuh di hati juga di badan. Sakit panas juga bisa diobati pakai Al-Qur'an, teman-teman. Juga yang ada di penyakit dalam hati niku nggih sombong, iri, dengki, napa man? Marah, terus napa man? Kata nggih. Nah, nggih ngoten-ngoten niku kan penyakit dalam hati. Nah, yang kedua, asyifa dalam Al-Qur'an itu dimanai hanya untuk badan. Ini menarik nih. Hanya badan. Dan yang ketiga, asyifa dimanai bagi hati manusia saja. Kalau saya lebih sepakat itu artinya bukan meniadakan pendapat yang lain. Wong niku pendapate ulama, wong kula sanes ulama ya. Jadi yang dua-duanya, saya lebih sepakat bahwa Al-Qur'an itu bisa untuk menyembuhkan hati, penyakit jiwa yang marah dan lain-lain tadi, dan juga penyakit yang ada hubungannya dengan tubuh. Seperti sebagai minggu kemarin bahwa Al-Qur'an itu mempunyai efek kalau dibaca secara tartil, secara baik akan mempunyai efek terhadap otak. Bahkan janin yang dihamil niku yang di dalam rahim di dalam rahim itu saja kalau pas hamilnya dibacakan Al-Qur'an menurut penelitian kan itu lain. Nah, dibaca ke Al-Qur'an, dangdutan ngoten nggih, gamelan, terus musik klasik kan ngoten nggih. Niku beda-beda niku hasilnya, dan yang terbaik itu adalah tentu Al-Qur'an. Dan itu dibuktikan oleh pada waktu Al-Qur'an itu dibacakan secara tartil ke air itu, maka formula kristal yang paling baik waktu dilihat dengan mikroskop itu adalah yang dibacakan Al-Qur'an. Nah, manusia itu dominan juga air, Pak. Maka dibaca. Nah, yang masih menjadi misteri bagi saya itu adalah yang baca niku semakin ikhlas semakin baik. Karena sebagaimana kalau kita ketahui orang itu kalau bicaranya itu penuh marah, niku kan sakit kedengaran gitu. Marah niku kan sakit kedengaran. Wong iku lagi nesu dari suaranya. Nah, maka niat itu secara halus itu bisa terpancar dari bicara. Tentu kalau telinga biasa kurang bisa menerima itu. Tetapi ini kan janin yang dibaca Al-Qur'an. Nah, dorongan niat itu juga sangat berpengaruh. Jadi penyembuh Al-Qur'an sebagai penyembuh zahir batin itu. Kalau batin berarti kita pelajari dan kita terapkan. Contoh, bersikaplah adil, bersikap jangan sombong kalau jalan dan seterusnya. Nggih diterapkan, mboten saged diwaca tok lalu menjadi penyembuh batin. Karena penyakit batin itu umpamanya marah, lalu kemudian sombong itu bisa disembuhkan kalau kita terapkan. Nah, yang lahir itu berarti ada perantaranya termasuk air itu untuk dibacakan atau dibacakan langsung. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan ada tangan diletakkan di yang sakit kan lalu dibacakan surat Al-Fatihah. Cuma surat Al-Fatihah boten seluruh surat sebetulnya karena itu mengandung getaran-getaran yang itu sinkron. Sinkron itu harmonis dengan tubuh kita. Sebagaimana sering saya ceritakan bahwa yang bisa durhaka di alam ini cuma dua. Tiga. Yang pertama itu manusia, yang kedua jin, yang ketiga iblis. Gitu. Nah, selain itu badan kita bukan kehendak kita. Beda nggih? Badan kita bukan kehendak kita atau kesadaran. Kehendak kita itu kan bisa menjadi marah, bisa. Nah, itu kehendak kita. Nah, tubuh kita itu lain. Tubuh kita itu seperti alam
seperti batu, seperti sapi, seperti ini badan kita. Ini harmonis sekali dengan alam. Alam semesta dengan tubuh kita itu harmonis dan semua itu sebetulnya semuyut kepada Allah. Yang sok mboten semuyut niku kan nggih napa kesadaran atau uteh atau hati, oke gampangnya nyebut niku nggih jiwa kita niku sering menentang dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an qad aflaha man zakkaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan aku ilhamkan kepada jiwa manusia itu kefasikan dan ketakwaan. Kurang hafal banget tuh jenengan. Biasanya kan buat ngimami. Surat Asy-Syams kalau mboten sepelintir itu. Nah, di antara caranya tadi diletakkan gini atau dibacakan kepada air, di air lalu diminum. Pak mboten sembuh, sakitnya yang paling nemen, atau yang baca kurang getaran, keikhlasannya kurang tembus ke ares ke malaikat Jibril dan disampaikan kepada Allah. Ini ngoten niku. Berikutnya niki sudah ada penelitian Bapak-bapak bahwa Al-Qur'an mengandung penyembuh. Sudah terbukti seseorang selama melantunkan Al-Qur'an dengan makhraj yang benar dan memperhatikan kaidah tajwid, terjadi proses terapi pada organ pernafasan dan jantung. Jadi seseorang yang membaca Al-Qur'an gitu dibaca a i o niku ini kan kayak senam otak yang diajarkan orang-orang niku nggih, Pak. Senam wajah segala itu lho. Ini kan baru muncul baru santo ilmu-ilmu senam wajah, sanes senam otak, senam wajah dan lain-lain. Nah, Al-Qur'an membaca Al-Qur'an secara tartil itu sebetulnya sudah seperti senam wajah. Dan tidak hanya pada wajah tapi pada pernafasan dan jantung. Maka di Al-Qur'an itu satu ayat bisa kita tidak boleh berhenti sama sekali, bisa boleh berhenti sekali, atau kalau berhenti diulang. Lah itu hubungannya dengan pernafasan. Belum lagi kalau jenengan zikir la ilaha illallah yang panjang itu. Niku mirip dengan membaca Al-Qur'an atau adzan niku. Niku kan nahan nafas, keluar nafas gitu. Nah, itu juga berpengaruh pada organ pernafasan dan jantung. Nah, sebagaimana orang berlatih renang, semakin rajin berlatih renang, maka dia semakin mahir. Maka seseorang semakin sering membaca Al-Qur'an dengan tartil. Tartil itu disuarakan, telinganya mendengar, badan keseluruhan tubuh ini mendengar, maka berpengaruh pada pernafasan dan jantung. Dan itu hasil penelitian sampun. Oke. Kalau kemudian, Pak kok beda-beda Pak hasilnya? Nggih jawaban kula mudah mawon. Wong loro iku beda-beda kok. Napa sakitnya? Ngeluh, tumbas, bodrek. Sing siji niku mboten mari, sing siji mari. Karena sang penyembuh adalah Allah. Ini pun seperti itu. Al-Qur'an dibacakan yang sejatinya penyembuh adalah Allah. Nah, ini mung ikhtiar dengan bodrek, paramek, dengan baca Al-Qur'an dan lain-lain. Begitu juga saat mengeluarkan huruf sesuai makhraj, itu ada yang mengangkat lidah, ada yang melengketkan pangkal lidah pada geraham waladdallin. Itu kan samping lidah nih, Pak. Samping lidah, sisi lidah itu nempel di geraham. Waladdallin. Yang bagus kalau sisi dua-duanya niku nempel di dua geraham. Tapi niku yang ahli tajwid mengatakan yang bisa cuma Rasulullah. Waladdallin ini dua-duanya kebak. Kalau kita kan sulit. Nah, dengan seperti itu maka ada proses keluar masuk udara, lalu gerakan otot-otot. Sekarang saja sudah ditemukan. Sakit apa? Oh, niki sini kok loro, sing dipijet jarinya gitu. Lah ini. Maka memang seluruh tubuh kita niku berhubungan. Aku putur gitu. Saraf-saraf niku. Refleksi gitu. Niku saling berhubungan. Oh, sakit gigi yang ditemok malah jempol. Nah, itu hasil penelitian Bapak orang-orang melakukan sekarang.
Nah, oleh karenanya surat Al-Isra dan surat Yunus tadi itu, 2 ayat tadi itu betul-betul menemukan satu kebenaran. Dari dulu benar gitu loh, cuma sekarang orang baru mengetahui secara tegas dan jelas. Oke, berikutnya Bapak-bapak, kita yang keenam, sujud memasuk darah ke otak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau saya sudah tuflihun gitu kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar ya. Mungkin nek sujud kita semua sujud tilawah kan Bu karumahan kelengken. Ya, karena tidak bisa sujud tilawah dan itu sunnah, tidak harus, maka kita gantinya adalah dengan membaca tasbih tadi itu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, kita ulang 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bapak-bapak rahimakumullah, artinya ayat ini Al-Hajj ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung." Rukuk, sujud dalam rangka menyembah Allah dan berbuat kebaikan agar beruntung. Bapak-bapak rahimakumullah, ibadah sujud ini ternyata kemudian diteliti. Sujud itu kan tidak hanya dilakukan oleh kita, ya. Tapi enten yang seperti sujud tapi tidak mirip betul. Sujud kepada nenek moyang. Kalau ngerti sing ngene TV kok, Pak. Film apa? Film-film Cina nih kan gini-gini. Kalau kamu mau jadi muridku, kamu harus sujud 3 kali kan enten itu. Nek film Cina. Nah, wong niki orang-orang yang nggak pernah lihat film. Saya lihat kok film-film itu. Saya berusaha untuk mengambil hikmahnya. Wong film mawon saged bikin kita mengeluarkan air mata, nangis dan lain-lain. Nah, ternyata Bapak-bapak dan Bapak-bapak rahimakumullah, setelah diteliti ada yang namanya di bagian otak itu yang tidak bisa terisi darah kecuali seseorang itu melakukan sujud ya kira-kira sekitar durasi sujud kita itu. Itu kan membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat syariat atau membuat aturan bahwa kita harus bersujud itu bermanfaat bagi kita. Seringkali saya sampaikan bahwasanya Gusti Allah niku mboten jenengan sembah maupun jenengan sembah. Ini Gusti Allah tetap Gusti Allah Maha Kuwasa. Sing untung kita itu dengan menyembah Gusti Allah. Dengan menyembah Allah ya kita sendiri. Ya, termasuk salah satunya seperti itu tadi. Kalau kita rajin melakukan sujud, maka otak kita akan terisi darah yang tidak bisa terisi kecuali dengan gerakan sujud itu. Dan kita akan menjadi sehat. Bahkan ada para ilmuwan yang mencoba menghubungkan sujud itu dengan bahwa saat seseorang niku otaknya itu terisi darah, niku pertimbangan terhadap kebaikan dan kejelekan itu semakin cetok. Cetok niku wah iki apik. Niku cetok. Lah saat orang itu bisa dengan jelas membedakan antara kebaikan dan kebenaran, semakin seseorang itu rajin sujud atau sholat itu, maka dia akan berpotensi besar untuk bisa terhindar dari kekejian dan kemungkaran sebagaimana ayat Allah, inna sholata
tanha 'anil faksya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tentang sujud yang mengalirkan darah ke otak. Terkait dengan sujud tilawah tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajada." Ketika anak Adam, kita kayak anak Adam nggih. Ketika anak Adam membaca surat as-sajdah kemudian sujud, i'tajala syaiton yabki, maka setan menyendiri dan menangis. Yaqulu ya wailahu umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah. Celaka, kata setan begitu. Anak Adam diperintah untuk bersujud dan ia bersujud, maka baginya surga. Wa umirtu bisujud fa abaitu faliyan nar. Sementara saya itu diperintah bersujud, namun aku menolak, kata iblis, maka bagiku neraka. Jadi saat ada orang taat kepada Allah diperintah sujud niku, setan niku nangis. Kalingan dosane mongso semono. Jadi kan mongso waktu di surga itu. Sujud napa? Zaman semono lah. Kula niki nyoba bahasa Jawa kok sik angel. Nah, itu sampai menangis. Karena sebetulnya di dalam benaknya iblis itu juga pingin sujud. Seperti kita kan sering tuh, Pak. Pingin api tapi kadang-kadang angel. Ya ngoten-ngoten itu. Nah, sementara yang kalau kita ini hadis yang lain dulu dari Imam Abu Dawud dari sahabat Ibnu Umar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u alainal Quran. Fa idza marra fi sajdah kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu. Artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat membaca Al-Quran kepada kita, maka ketika melewati ayat sajdah beliau bertakbir dan bersujud, dan kami pun bersujud bersamanya. Jadi niki carane sujud tilawah, bertakbir lalu sujud. Ingkang diwaos napa? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Pak, mboten hafal, wis pokoke takbir, sujud, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sah. Nek hafal lebih sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Kusujudkan wajahku kepada zat yang telah menciptakannya dan telah membentuknya, telah membukakan pendengaran dan penglihatan dengan daya dan kekuatannya. Ini artinya doa pada waktu sujud tilawah. Bapak-bapak rahimakumullah, bahkan ada selain sujud itu memasuk darah ke otak. Otak niku sanes akal nggih. Yang mikir niku sanes otak, walaupun mungkin dekat di situ. Ini ada penelitian yang lagi. Sholat dapat menenangkan hati ketika sedang stres. Secara ayat kita sudah tahu betul bahwa yang namanya sholat, kita diperintah oleh sholat, salah satunya adalah aqimis sholat alidik. Sholatlah kepadaku untuk ingat kepadaku. Nek orang itu ingat kepada Allah, hatinya menjadi tenang. Yang ingat kepada Allah, yang kemudian hatinya menjadi tenang, ini ingat apa, Pak? Ingat. Ya ingat. Ya, secara tegasnya, ingat ajarane Gusti Allah dalam Al-Quran. Berarti pripun agar hati menjadi tenang dengan mengingat Allah? Nggih paham. Nek mboten paham, belum maksimal untuk menenangkan hati kita. Contoh, Gusti Allah Maha Pemberi rezeki. Nek eling ngoten, hati tenang mboten? Tenang.
nek mboten ingat bahwa Allah Maha Pemberi rezeki, yang memberi rezeki adalah orang, maka kita bisa menjilat, bisa tamak dan yang lain-lain. Orang yang tamak niku hatinya mboten saged tenang. Tapi orang yang ingat Allah, Allah Maha Pemberi rezeki, nek kata orang Jawa, nek wis wayahe rezekimu ora bakal ketu, kan ngoten. Itu tenang gitu. Sholat dapat menenangkan hati ketika sedang stres. Jadi kalau stres monggo sholat. Ini obat tenan loh Pak cari Pak. Ini penjelasannya. Saat stres, hormon adrenalin akan dirembeskan dan kadar pengaliran darah ke prefrontal cortex akan berkurangan. Dalam keadaan ini manusia akan bertindak pantas tanpa berpikir. Namun ini akan mereda ketika kita melaksanakan sholat. Dengan sujud kita dapat membuka lebih ruang kapilari darah untuk ke prefrontal area ini. Enten sing dokter mboten mriki. Niki istilah-istilah kedokteran. Jadi saat stres, adrenalin itu tinggi. Nek kita menyebut niku nggih darah tinggi nih. Kenceng-kenceng niku. Orang marah mawon niku sering kula sampaikan. Duit sing dideleki ben dina niku disuwek-suwek. Saking nesune kan ngoten kok. Ben dina nderek duit kok malah disuwek-suwek karena nesu. Nah, saat itu maka kalau kita melakukan sholat maka akan kita dipasoki lagi pengaliran darah ke prefrontal cortex sehingga kita menjadi tenang. Dengan seperti itu kita bisa membuat keputusan lebih bijak serta bisa berpikir dengan lebih baik mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan ini ahli saraf manusia itu memiliki sesuatu gejala yang unik. Kalau tidak teraliri oleh darah sepanjang hari, tidak mati orang itu. Mati. Jadi ini orang sujud itu orang mati kalau. Saraf ini butuh darah hanya 2 sampai 4 detik saja sebanyak 5 kali sehari. Ini ahli saraf loh, sing peneliti loh. Hanya butuh darah 2 sampai 4 detik sebanyak 5 kali sehari. Saraf ini diyakini sebagai chip atau modem yang ditanam oleh Allah ke dalam otak manusia agar mampu menerima hal-hal yang berhubungan dengan spiritual dan ilmu yang datangnya langsung dari Sang Pencipta melalui ilham. Fa'alhama fujuraha wa taqwaha tadi. Maka sering toh Pak, aku bar oleh ilham. Tapi nek wong Jawa rada didhuwuraken. Aku bar oleh wahyu niku dhuwur nek. Kan nggih, enten nggih wong Jawa sing biasanya mesu jiwa mesu raga niku. Aku oleh wahyu niku kedhuwuren. Karena manusia niku yang bukan nabi dapatnya adalah ilham. Nek wahyu niku nabi. Tapi maksudnya wong Jawa niku kula nggih ngertos, maksudnya ya ilham itu, bukan wahyu. Karena nek ditakoni jenengan nabi ngono, mboten kula nabi. Wong kula niku wong cuma kawula abdi dalem ngoten niku biasa. Nah, hanya 2 sampai 4 detik sebanyak 5 kali. Nah, niki nek mboten yang membuat kita itu adalah pencipta diri kita, mboten mungkin kita itu ada sujud itu. Bahkan yang sering diperdebatkan antara orang Nasrani dengan orang Muslim itu kan, wong Nasrani diperintah sujud ora tahu gelem sujud. Karena di Injil niku enten perintah bersujud ternyata. Bersujud. Perintah bersujud atau Nabi Isa bersujud di taman Getsemani. Enten sing mantan mboten? Taman Getsemani napa pripun ngoten? Nah, niku sujud niku Nabi Isa. Tapi umatnya sampai hari ini mboten enten sing niru. Maka Injil itu ada yang masih benar, ada yang salah, ada yang sudah diubah. Di antaranya yang masih benar niku, ngoten. Wong di Injil niku mboten kantuk makan babi. Niku enten lho ya. Tapi mereka makan babi. Maka kadang-kadang niku para pendakwa Islam di luar negeri itu mengatakan begini, kami lebih mencintai Yesus daripada
daripada kalian yang Kristen. Ngoten niku. Lah apa? Sujud, kami sujud. Tidak makan babi diperintah Nabi Isa di Injil, kami tidak makan babi, kalian makan. Khitan juga loh Nabi Isa, kalian enggak khitan. Sampai ngoten niku, Pak. Untuk berdakwah nggih. Berdakwah bahwa Islam itu adalah betul-betul kelanjutan, penyempurna dari ajaran sebelumnya, nabi sebelumnya yaitu Nabi. Oh niku nek ndelok perdebatan itu rame Pak teng YouTube. Kulo pas sering mengamati betul niku sampai berjam-jam. Sampai berjam-jam. Jadi argumen-argumen yang dikeluarkan oleh para pendakwa muslim kepada para Katolik maupun Protestan niku, bahkan Yahudi niku luar biasa, Pak. Pinter-pinter dan apal-apal. Luar biasa. Ya banyak niku kemudian yang menjadi mu'alaf. Bapak rahimakumullah, kita lanjut pada garis telapak tangan. Ini pun sangat populer bahwa di dua telapak tangan kita itu ada angka 1 sama 8 dalam huruf seperti huruf Al-Qur'an itu. Kalau 1 kan gini, kalau 8 kan kayak V dibalik gitu. Kalau 7 kayaknya ngadep sini. Nah, ini tangan kita polanya seperti itu. Pola sama persis. Dan kalau dijumlahkan, sini 1, sini 8 berarti 9, sini 1, sini 8, 9. Orang biasanya kalau nyuwun, sing paling sopan itu kan dua-duanya diangkat. Nah, sementara di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Asma'ul Husna, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Quran surat Al-A'raf 180. Allah mempunyai nama-nama yang baik, fad'uhu biha, berdoalah dengan menyebut Asma'ul Husna itu. Asmaul Husna, Rasulullah menjelaskan di dalam hadis jumlahnya 99. Tepatlah dengan garis tangan ini. 18 kalau digabung jadi 99. 18 sama 81 kalau dijumlah juga 99 sama. Niku di otak-atik gathuk terserah wong bangun omah niku ya otak-atik gathuk ya ape kok niki. Nah kita di otak-atik digatuke jadi semua niku nggih otak-atik gathuk. Nggih. Baju kita niku awalnya kan mboten kaya ngeten iki. Mboten enten jahit dulu mung ngeten. Bahkan dulu niku mung dari kulit, dari pokoknya di otak-atik digathuk-gathuke nggih dadi apik. Janjane otak-atik gathuk itulah metode ilmiah yang dikembangkan oleh para ilmuwan sekarang. Lampu ini kan di otak-atik gathuk oleh si Thomas Alva Edison. Akhirnya setelah katanya lebih dari 1000 kali Pak uji coba membuat lampu pada Thomas Alva Edison itu. Di otak-atik digathuk-gathuk 1000 kali baru. Oke. Bapak rahimakumullah, itu tadi garis tangan itu ada di Quran surat Al-A'raf 180. Berikutnya yang ke-8, hanya setetes mani yang membuahi. Bapak-bapak rahimakumullah, iki sanes purno nggih. Jadi mani yang kita keluarkan itu saat mencapai ovum itu tidak semua, hanya setetes yang membuahi sel telur atau ovum. Dan itu diungkapkan oleh Al-Qur'an, alam yakunut fatam mimmani yumna. Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Hanya setetes. Yang lain-lain niku terbuang. Yang menjadi niku hanya setetes atau satu. Bapak-bapak rahimakumullah, niki sudah diteliti oleh para ilmuwan. Dalam persetubuhan itu 250 juta sperma terpancar dari laki-laki pada waktu sperma melakukan perjalanan 5 menit yang sulit di tubuh si ibu. Ternyata 5 menit, Pak. Ilmuwan nggih, kula mboten kertos. Hanya 1000 dari 250 juta sperma yang berhasil mencapai sel telur. Jadi
hanya 1.000 dari 250 juta. Nah, itu sudah disebutkan di ayat tadi, hanya setetes. Nah, niku nek mboten sing gawe tubuh kita dengan segala isinya, kan mboten mungkin sudah bilang seperti itu. Cuma dulu kan mboten pernah orang mikir ngoten. Setelah ilmu pengetahuan ini saja ketemu di datuk. Oh, cocok. Apa fungsinya bagi kita? Al-Quran memang betul-betul benar dari Sang Maha Pencipta. Jangan ragu lagi untuk dipengaruhi oleh orang lain bahwa Al-Quran itu begini, Islam itu begini. Ini namanya orang mempengaruhi kan sebisa mungkin mempengaruhi toh. Nah, tetapi kalau kita yakin maka kita tidak akan goyah. Bapak rahimakumullah, selanjutnya manin itu bercampur. Ya Allah, saya sampai lupa menulis ayat dan suratnya nih. Unine ngeten iki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Bapak rahimakumullah, penjelasan para ilmuwan niku ngeten iki. Cairan yang disebut mani tidak mengandung sperma saja, maka disebut bercampur tadi. Jadi tidak mani itu hanya tidak sperma tapi ada campurannya. Cairan ini justru tersusun dari campuran berbagai cairan yang berlainan. Cairan-cairan ini mempunyai fungsi semisal mengandung gula yang diperlukan untuk menyediakan energi bagi sperma. Berarti ada gulanya, karena gula itu mengeluarkan energi yang mendorong sperma itu untuk larinya nih, mau menuju ovum. Lalu ada juga enzim menetralkan asam di pintu masuk rahim. Di pintu masuk rahim itu ada asam yang kemudian bisa dinetralkan dari campuran-campuran. Tidak sederhana ternyata. Ini luar biasa. Saking luar biasanya, kadang-kadang saya niku mikir ngeten. Seseorang niku bisa kangen orang lain itu. Kok iso kangen orang lain itu masuk ke tubuh manusia nih? Niku kan ciptaan Gusti Allah. Dan jenengan niku nek tidak dengan orang tidak kenal, kenalnya hanya sekali dua kali bertemu kan mboten enten kangen nih. Kok beda ngoten lho. Cara membedakan nih gitu. Kemudian kok keluar di dalam tubuh kita bisa kangen, menangis, terharu dan lain-lain. Ini kan ciptaan aturan yang dibuat oleh Allah. Itu luar biasa. Selain yang seperti itu yang di luar fisik, secara batini seperti itu, yang lahir, yang kelihatan seperti sperma itu saja ternyata mengandung banyak campuran yang itu untuk betul-betul bisa kemudian terjadi pembuahan ke sel telur. Termasuk itu untuk menetralkan asam, untuk menggerakkan. Ya, Bapak, luar biasa. Ya, sekali lagi kok, orang yang bisa mengagumi emas itu, kalau memang tahu emas, seperti saya sampaikan kemarin. Kalau kita rajin mendalami Al-Quran, mungkin bola-balik kita akan bilang, luar biasa, luar biasa. Lalu yang berikutnya, keistimewaan ASI 2 tahun. Mengenai ASI 2 tahun itu disebutkan di dalam surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini. Di 2 tahun. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Nah, ini dikaitkan dengan apa? Lah, penelitian saat ini ternyata itu menghasilkan bahwa memang yang paling ideal ASI itu diberikan kepada bayi sampai berumur 2 tahun. Nah, 2 tahun ini ada satu penelitian di Bojonegoro.
di Desa Mojo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Ini saya kutip dari jurnal ilmiah. Bahwa ada hubungan pemenuhan air susu ibu sampai usia anak 2 tahun dengan pola makan ibu saat hamil dengan tumbuh kembang anak sampai usia 3 tahun. Itu ada hubungan yang signifikan. Secara kedokteran, air susu ibu adalah makanan terbaik bagi bayi baru lahir. Ada tum-tum ngoten lho. Kolesentrum napa. Mboten tek meniku nggih, memperhatikan nggih. Dulu waktu anak saya masih kecil kan sok ngantar napa, nek sakniki teng puskesmas atau ke kayak gitu-gitu loh. Saya baca-baca. Jadi air susu ibu yang pertama kali itu malah yang paling bagus. Itu kekebalan membuat anak ini kebal dari penyakit dan yang lain-lain. Bahwa air susu makanan terbaik dan utama bagi bayi karena terkandung antibodi yang diperlukan bayi untuk melawan penyakit-penyakit yang menyerang. Yang ke-11, jenis kelamin bayi ditentukan bapak. Zaman dulu sang suami itu kadang-kadang marah karena anaknya wedok. Kafe toh. Padahal sing salah menurut ayat ini. Betul sing salah niku putar dari pangeran. Tapi secara cara penelitian ternyata yang berpengaruh anak itu laki-laki atau perempuan itu adalah dari laki-lakinya, si bapaknya itu. Itu yang berpengaruh, bukan dari ibunya. Dan ini sudah didakwakan oleh Allah melalui Al-Quran di surat An-Najm ayat 45 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu khalaqaz zawjayn dzakara wal untha min nutfatin idza tumna. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani apabila dipancarkan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dari mani. Maksudnya yang berpengaruh itu laki-laki atau perempuan adalah mani, bukan sel telurnya. Berikutnya yang ke-12, ini saya kebut. Yang ke-12 adalah tidur. Ini di dalam surat Quran surat Ar-Rum ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa batiga'ukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang mendengarkan. Nah, ternyata tidur niku kan menurut penelitian niku tidak sederhana. Ini ada dari Litbang niku penelitian dan pengembangan dan Diklat Departemen Agama RI bilang seperti ini, namanya Pak Abdullah Yusuf Ali. Jika kita renungkan dalam-dalam tidur dan mimpi, kesegaran yang kita peroleh dan tidur sampai waktu terjaga, begitu juga dari berjaga sampai waktu tidur, yang juga keadaan pikiran, perasaan dan bawah sadar kita dalam suasana demikian, semua itu sungguh menakjubkan dan penuh rahasia-rahasia ilahi. Orang Jawa sudah melakukan penelitian tentang mimpi dan menghasilkan titiyoni gondoyoni puspa tajem. Tapi gara-gara dianggap tahayul, akhirnya tidak banyak yang memperdalamnya. Padahal Rasulullah dawuh, mimpi yang benar yaitu sholihah mimbatin nubuwah. Mimpi yang benar itu adalah sebagian dari tanda kenabian. Sebagian dari sifat-sifat kenabian. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu beliau itu mau menuju ke Gua Hira, itu yang menggerakkan Rasulullah mau tahanus di Gua Hira itu ternyata
saya pahami dari hadis yang ada di kitab Bukhari, riwayat Imam Bukhari, beliau itu terdorong oleh mimpi dulu, Bapak. Jadi mimpi, lalu kemudian Rasulullah tidak lanjuti ke dua. Niku Bapak tentang tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan begini. Beliau bersabda, jika engkau hendak menuju tempat tidurmu untuk tidur, maka berwudulah seperti engkau berwudu untuk sholat, kemudian berbaringlah di rusukmu bagian tubuhmu sebelah kanan. Seperti orang ditidurkan di kuburan itu. Kepalanya di utara, kan kanan kan itu. Nah, yang terbayang Bapak ke saya itu saat tidur dengan posisi itu, saya ini kebayang patungnya Buddha tidur. Di Mojokerto niku enten patung gede, patung Buddha tidur itu nggih mirip kalau bayangkan ini mirip bagaimana dawuh Rasulullah. Apakah Rasulullah meniru Buddha Gautama? Mboten gitu. Tapi yang sangat mungkin Buddha Gautama itu adalah seorang nabi juga. Cuma kesini sudah jelas dan tegas bahwa di kitabnya Buddha yang namanya Weda Tripitaka atau Weda itu ada penjelasan bahwa nanti akan datang nabi. Ya, Nabi Muhammad itu maksudnya. Setelah dicocokkan bahasa nama ibunya, bahasa nama bapaknya, nama daerahnya niku pas dengan Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah, putranya dari Siti Aminah dan Abdullah. Ini pas dan tempatnya juga Mekah. Sangat mungkin kalau Buddha itu adalah juga seorang nabi karena karena Allah di dalam satu ayatnya menyebutkan setiap kaum itu ada nabinya. Nah, tentu perlu penelitian lebih lanjut, tapi saya rodok matuk. Wong cara turune ya padha. Wong cara ajarane niku sama lho, Pak. Meh padha ajarane niku. Sing ajaran puncaknya niku lho. Di Borobudur niku lho. Hanya satu tuh, Pak, Pak. Satu itu ya satu Esa itu. Tidak ada yang bisa disembah kecuali yang Maha Esa itu. Nah, arupa datu dan macam-macam yang dibawa itu ya itu nafsu-nafsu manusia semuanya nih. Nanti kalau nafsu-nafsu itu bisa dikendalikan, maka orang itu bisa betul-betul hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Bapak-bapak, rahimakumullah. Ada satu penelitian lagi yang menunjukkan bahwa ada pasien, kalau pasien itu dibilangi gini, tidurnya posisinya 30 derajat ya, itu akan menghasilkan kualitas tidur yang baik. 30 derajat niku miringnya niku 30 derajat. Nah, pasien pripun kalau mboten mengukur, tapi ini penelitian tentang tidur bahwa pasien yang diminta untuk miring 30 derajat itu menghasilkan kualitas tidur yang lebih baik. Wallahu a'lam, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma hasil maqasidana antal muhasil wa la muhasila ila anta ya Allah. Allahumma afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna lal qawmil kafirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika man siwaka. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.